Dan tentu kita tidak mengulang balik sejak berangkat di bandara atau sejak di Jeddah, karena itu adalah umrah. Gelombang pertama ke Madinah, 8 hari di Madinah, ya berangkat ke Makkah untuk umrah melalui Bir Ali. Setelah umrah selesai, ya tunggu dulu sampai tanggal 8. Tanggal 8 baru mulai haji. Gelombang kedua langsung ke Jeddah, dari Jeddah terus ke Makkah, lalu umrah, itu tawaf dan sa'i. Nah, tunggu dulu. Masa itu masa rehat. Namanya tamattu kan, ada masa santai, masa bersenang-senang. Di masa-masa itulah kita memperbanyak ibadah selama di Madinah atau di Makkah, atau namanya shopping-shoppingan. Yang penting bawa seperti banyak-banyak. Barang kita bawa abian senan bagi orang yang suka shopping. Baik, kita mulai. Kenapa mau pakai tungkek? Ada 8 tahap, kan? 1 di Makkah, mudah-mudahan jaleh. 8 Zulhijjah di Makkah, kemudian di Mina, di Arafah, 9 Zulhijjah, di Muzdalifah malamnya 10 Zulhijjah, kelima di Mina. Ada 2 tahapan di Mina, ke Jamarat, ke melempar jumrah, gedung Jamarat, kemudian selesai menyelarang. Mari kita awali. Sekedar mengenaan perjalanan kita. Haji itu dimulai tanggal 8 Zulhijjah, 2 hari ke hari Raya Haji. Hari Raya Haji kan tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 8-nya kita di hotel, maka mikat kita di Makkah tuh, karena kita lah berada di Makkah. Maka tanggal 8 di hotel. Setelah kita mandi, memakai parfum bagi lelaki, mengenakan pakaian ihram, salat sunnah 2 rakaat, berniat dalam hati untuk menaikkan ibadah haji, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, bertolak menuju Mina, memperbanyak talbiyah. Jadi intinya, ketika kita berada di hotel Makkah, telah dikasih pengumuman sebelum-sebelumnya, bahwa tanggal 8 pagi, kira-kira waktu duha, mulai diberangkatkan menuju Arafah. Sabananya menuju Mina, tapi yang sabananya kok tidak bisa. Sekian banyak pertimbangan-pertimbangan. Entah kalau nak datang, orang tidak tahu. Karena kini kalau Kementerian Haji. Jadi haji kalau terpisah dengan Kementerian Agama berdiri sendiri. Mudah-mudahan lebih lah. Untuk wilayah Sumbar, kemarin ada angkat kan bagian haji Pak Dr. Hiki. Nah, kini kita balik-balik. Sabananya kita tanggal 8 menuju Mina. Itu dulu Nabi. Tapi sebelum kita ke Mina, tanggal 8 itu, hamba ulama lihat di Sikah, pagi-pagi, malam hari kita dah mulai berkemas, memasukkan sesuatu yang akan dipakai, dimakan, dipergunakan selama 6 hari ke depan. Tanggal 8 berangkat, tanggal 3 balik, berakhir di Mina. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu namanya Ayyamul Haji, hari-hari haji. Yang agak berat itu dia.
Karena kita di hari-hari haji itu sejak mulai berangkat sampai di Mina memakan waktu, di samping kita lelah dan panik, tapi ada tenaga yang luar biasa, namanya tenaga rohani. Jangan dicamehan karena apa ibadah situ, jangan dihiraukan dipertakut karena orang kadang-kadang suka mempertakut. Nah, di hotel itu mikat kita, mikat orang haji di hotel. Ana mikat sampai mulai startnya ke haji. Malam hari lah kami pakai tas tangan. Nah, tas tangan sedang kah? Asialah ke situ segala macam. Kalau bapak-bapak saja di hotel pakai pakaian putih yang disebut dengan pakaian ihram. Batukanya apakah pakaian itulah tiba di Mina. Tanggal 10 lah. Selesai kita melempar jumrah, kemudian kita menyembelih atau orang menyembelih, lalu tahallul. Baru kita mandi memakai pakaian biasa. Jadi bapak-bapak memakai pakaian itu 8, 9, 10 tengah hari atau sore. Terus tengah hari baunya harum, bau gorila lah, karena kita bawa peluh. Tapi hebatnya tidak ada bau di sana. Di tawaf tu Pak, kan kita laki-laki buka apa tuh, tidak ada, kita baju pidipit tidak ada yang bau. Itu luar biasa tawaf, termasuk berjalan ke Mina. Balik kita kata cakap dia, anang kali bawa barangkali ditampai ibu manasik lah di jalehan. Anang kali bawa cuma mau menganan saja nak. Dia banyak-banyak anak dibawa. Mari. Ibu-ibu yang paling banyak bawa yang paling baju pakaian. Di barikna membawa tidak masalah loh, dah. Makasih Pak Guru. Bangun tidak masalah. Ya orang tidak ada registrasi, tidak ada preso-preso. Kalau kami dulu kompak dalam satu grup tu kompak saja. Membawa piriang sia, membawa galis sia, membawa teko sia, segala macam sia bersama-sama. Itu kan tergantung awak. Nanti itu gambarannya tasnya kira-kira sekarang tu, ambo pesankan boleh bawalah termos dan kadang berdeko untuk angin. Penting. Termos agak tinggi. Bila ada kesempatan isi yang isi yang misi yang itu bisa di mana-mana. Di hotel bisa, di Mina bisa, di Arafah bisa, di Muzdalifah tidak bisa. Di Muzdalifah tidak ada. Paling-paling kita minta. Kalau di Arafah nanti ada kadang tampaknya, salah. Jadi buat termos, bawa cangkir, bawa cemilan. Lebih-lebih kita nampak ngunyah. Gabin di Pak Guru, awal Pak Guru. Nak kunyah-kunyah Pokoknya ni kau kunyah tak? Kenapa? Ya kita malam tu ngereng-ngereo. Bayangkan kita dari Makkah, kalau hendak menuju Mina langsung ke Arafah, makan di sini segala macam, tentu butuh cemilan-cemilan. Bawalah roti gabin dan segala macam. Di situ nanti ada aja kita dagiah snack-snack ringan. Ada yang ketujuh, ada yang tidak. Kenapa? Ada rotinya kadang-kadang tak capek dimakan kareh. Di sekarang apa? Kareh. Capek makan. Nah, balik kita kasih kau. Setelah kita selesai di Makkah, mandi, kami tas selesai,
kemudian lah kumpul di hotel di bawah, di lobi, lah siap rasanya, baru baca labbaik Allahumma hajjan, kepetang umrah. Di Bir Ali kan labbaik Allahumma umratan. Kita kan gelombang pertama ke Madinah. Setelah 8 hari lebih di Madinah, ya baru kita baca nanti di Bir Ali atau di Dzulaifah, ya umrah. Di Makkah hajjan. Labbaika ya Allah, aku datang menyambut seruan panggilanmu dengan suka senang hati, ikhlas mengharap ridhamu untuk melaksanakan haji. Jangan lupa baca hajjat. Di karihan. Laki-laki. Tapi yang karih mana? Telinga awak. Pada bu. Labbaik Allahumma hajjat. Kita baca bahasa semua. Labbaik Allahumma hajjat. Dengan begitu, kita lah mulai masuk ihram haji. Kalau ke petang, ihram untuk umrah. Kedua, kan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itulah niat dan sebenarnya. Niatkah? Cuman bagi orang masih dibeli tambahan baru, tidak masalah. Jangan kita permasalahan. Dengan baca sejauh kita telah menyatakan, aku datang menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nang karikana sesuatu larangan-larangan, jangan sampai larangan-larangan terlanggar. Walaupun banyak kita pitih kalau melanggar kepanjangan itu ragu lo aja kan. Selesai. Memperbanyak talbiyah. Kita bertolak menuju Mina sabananya. Tapi kalau kita kerjaan, tidak mungkin kecuali orang-orang tertentu dan orang yang mau minta izin kepada ketua. Kami ke Mina. Sebab banyak orang ke Mina. Kenapa ke Mina? Nabi berangkat tanggal 8 dari Mina. Berarti pada tanggal 8 ke Mina. Di Mina bermalam semalam. Namanya harinya hari Tarwiyah. Tanggal 8 kok Tarwiyah namanya. Tarwiyah itu ambil air. Di Mina sesuatu orang ambil air, lalu mempersilakan hewan-hewan tunggangan minum sepuas-puasnya kena unta. Kemudian membiaklah air untuk bekal besok ke Paika Arafah. Namalah hari Tarwiyah. Kalau bahasaan cakap hari mambi air, minum air, mendatang air di Mina ada. Dan baru pagi harinya di waktu Di waktu tanggal 9 Zulhijjah, waktu 2 berangkat menuju Arafah. Berangkat ke Sika. Di Mina, bagi siapa yang ke Mina nanti, kalau syaratnya minta izin ya. Minta izin, nanti keelaan orang, ada kemauan. Kalau ingin mengikuti sunnah Nabi itu. Tapi itu rukun indak, wajib indak, sunnah. Indak batal ke haji. Nanti tiba di Mina, Pak. Kan sejam berangkat duha lah tiba di Mina. Merakit. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh masing-masing salat disanakan pada waktunya. Salat yang 4 2 rakaat dijadikan 2 rakaat asar tanpa jamak. Bagi yang ke Mina. Tiba nanti sinan zuhur 2 rakaat, mereka masuk asar 2 rakaat, masuk maghrib 3 dan 1,5 loh. Masuk isya 2. Subuhnya besok 2. Nak jamak, tanpa jamak. Di Mina tanpa jamak, salat di waktunya, yang 4 menjadi 2. Sampai subuh besoknya. Itu nih Bu. Di Mina kita memperbanyak zikir, khususnya zikir di waktu pagi dan sore, bermalam di Mina. Namanya mabit. Duduk cek. Pak, Bu.
Halo? Bagi yang kamina. Kalau itu pun tidak ragu. Ini ragu-ragu itang ko cukup musang ya. Jangan ragu. Kalau pai, tidak. Painya kau pakai rombongan. Sabut nanti ada orang senan hambatan-hambatan karena mina tidak dibuka kecuali orang-orang namuh. Kepatang kau itu laporannya. Lah kalau ke Mina. Tapi kalau kita nak ke Mina dibawa, dan memang kita nak ke Mina dibawa ke Arafah langsung tanggal 8. Berarti wak langsung Arafah. Alun ukuf tanggal 9. Andaikan cako misalnya tanggal 8 apa? 8 sudah cako ko hari aku. Cako hari akad. Because zuhurnya kini ko lah tiba di Arafah. Biasanya jam sabale, jam 10 kecuali otoko sase, berputar-putar atau banyak macet. Karena kan ribuan bus ribuan baru-baru. Ini sekali 2 tahun tukah atau sekali 5 tahun tukah, bos baru-baru. Tiba di situ lalu nukuf. Tetapi kita lah haji, sedang haji. Wukuf nak dulu kita sedang dan tetap dijaga. Kepada ibu-ibu, sesampai di Arafah ada toilet di situ. Toiletnya ke toilet laki-laki. Kau produksi. Batisnya dinding asalnya. Tapi kalau tempat masuk nampak saya. Maka jangan dibuka taruh ni taruh. Karena aku tagi sebelum masuk mangkoa. Iya kan? Tu tengku keluar nampak tali ya. Lalu lanyah rendak. Dia tak biasa tahu lanyah. Kena dam. Kenapa? Laki-laki banyak. Di batas. Laki-laki siko, ibu-ibu sebelah, nama batas kan tampaknya. Kalau kamu masuk, jangan diojo taruh. Tidak tahu taruh tara lah. Itu mengingatkan kepada ibu-ibu yang perempuan diingatkan. Banyak tanpa sadar dilakukan rasul di kampung aja. Di kampung kan berarti kita kuang. Ya tangan. Kena dam. Lah. Karena itulah mulai di Arafah. Arafah tu toilet sambuah. Cuma tetap toilet itu dah bagi 2. Sebelah laki-laki, sebelah persi. Kadang-kadang penusi ko demonya. Dikuasainya toilet laki-laki. Banyak kami keberang. Makhluk terhebat atau makhluk terkuat ke? Tak bisa berang-berang senan. Pasal mengalah. Cuma ibu lah kan naik. Lah rusak. Jangan diharu aja mabrur lah. Karena kita lah zalim melanggar. Yang kedua, tiba di Arafah, kita catering. Biar nasi antri. Jangan zalimi orang dengan melewati orang. Sakit hati orang, tapi orang tak bangi. Orang terzali, sepanjang kesinan antriana, kita lama senyelonong. Orang rupek, awak haji, awak sedang ihram, tapi membuat orang sakit hati, magrunyok orang. Kelakangnya orang. Aduh tak muah. Aduh menceleleng. Ke makanan, sabarlah bu. Haji itu kan sabar. Ialah mau nak perintah, jangan dimulai kampungnya. Tapi perangai di kampung kadang-kadang terbawa ke situ. Antrian makan
Kalau ndak antrian besok kau alhamdulillah, tapi antrian je. Termasuk misi air minum, termasuk bercerigi-cerigi. Nang acok pi kadang-kadang acok tak. Naik auto pergi dari Makkah. Menuju ke kok di Makkah tampe lah biamil lah. Nyo rancak-rancak ko di sini. Wak sekolah naik, wak tinggal tas. Kiranya dulu ang tas ada kita makan biamil lah. Jangan tampil lo wajah ko. Wajah agak membiru. Wajah membudu. Foto awak punya. Awak sama-sama membayar. Kalimat tu keluar. Kamu menyaksikan karena kamu ulama jadi pembimbing. Awak sama membayarnya cina. Ada yang dulu suka-sukanya. Hanyalah pakai suasana ihram. Dah mulai rusak tak? Kenapa bukan anda? Naik pesawat dah. Sesuai yo nomor awak. Capek nak tiba awak kedua di bangku awak. Cuman bedanya naik pesawat alun ihram lah. Kau merutuk nak kurang lina rusak haji awak. Fikir naik auto di sini rusak. Dia bawa auto kasih kuah. Tanggal 8 lah tiba di Arafah alun ukuf tengah 9. Maka diambil contohnya orang Jumat di hari Jumat kita tiba di masjid hari Kamis. Jadi alun Jumat lah. Masuk masjid ialah tapi Jumat alun tiba di Arafah lah ukuf alun. Bagaimana kau mantun? Ya betul loh. Kebijakan panitia haji. Karena tidak memungkinkan langsung kami mengkoordinirnya beratusan ribu. Situ lalu makan masalah makan segala macam. Maka lalu diambil kebijakan. Lampal yang ditakwikan beko talambek tiba di Arafah untuk wukuf. Sebab nampak pokok di Arafah. Jadi andaikan kita langsung ke Arafah dan itu ke Arafah je langsung. Tiba di sini barangkali menyelalu ikuti nalah dibimbingkan. Wukuf alun, tapi isilah waktu-waktu dengan berzikir, berdoa. Yang kemarin kita terangkan, apapun yang bisa kita laksanakan dalam rangka beribadah, boleh kita jalan-jalan, mencelik-celik ke orang lain. Cuman tadi, walaupun wukuf alun mulai, apapun yang kita langgar tetap haji kita dosa. Termasuk mematahan pohon. Karena kini di Arafah tu lah banyak tumbuh hijau-hijauan. Iya, berbeda dengan dulu. Untuk itu jangan dipatahan. Kalau memburu binatang, awak dari sini, awak dapat berburu. Kalau nyamuk aman tak, silakanlah buat. Sebab nyamuk bukan binatang buruan dan segala macam. Ikut tiba di Arafah. Nah, sajak tanggal 8 zuhur, asar, maghrib, isya, besok subuh, ada sekian salat. Kita bisa jamak, tapi tergantung imamnya lah. Biasanya ditunjuk setiap kemah tu ada yang menjadi imam. Jangan bertangkap kita. Kemahnya kan separuh kok. Isinya bisa 100, bisa 80, segala macam. Kadang-kadang gabuang. Kalau gabuang berarti ibu-ibu di belakang bateh yo kain. Pesan ambo kalau ada ibu-ibu atau bapak bawalah tali kabau ko tali mana ko? Nilot.
Andaikan ngintik kita di kemah tu bacampur laki-laki perusi, dirantang tali. Gantung Allah andua telah kuang kain pembatih laki-laki perusi lahkah. Hamba mengalami itu berapa kali. Karena orang Sinan tentu nak keretongnya ada. Kau kemah untuk Kabupaten Nagab, kemah tu Bukit Tinggi, sekian bara orang, sekian kemahnya. Pandai salah. Ini kemungkinan bisa jadi gabuang. Awak saya mencari pembatih. Duduknya merdekanya, merdekona, merdebibukah. Tak ada lapang-lapang mana ada. Pada itu saja, duduk. Panik. Panik menjual, tak sarik itu. Bawa terason, bawa minyak angin. Ikan itu gunung tak. Bawa terason minyak angin. Awak Sinan. 8-9. Lah, kita serahkan ke imam yang kita berdebat petang kalau imam. Karena tetap kita berjamaah selama di kemah. Ya, siapa imamnya? Ya, siapa ditunjuk oleh panitia, oleh ketua. Ikuti saja. Karena kita tidak ada hak memantah berkuat tangka. Awak harus menghindari pertengkaran. Sebab kalau awak sama awak bertengkar tidak selesai. Tetapi kalau orang alim bertengkar, duduk gaji. Awak sama awak bertengkar, berkerupian, bisa anda berkesapuan. Tapi kalau orang alim, duduk gaji. Kalau bertanya ke orang alim, terjawab. Untuk itu kita ikuti saja. Mau kasarnya, mau jamaknya terserah. Sebab nan sunnahnya kan ada tu. Selama di Arafah, baru beko tanggal 9-nya kalau kita hari akad anggap tanggal 8, tanggal 9-nya hari Senayan, di zuhur. Maka mendengarkan khutbah wukuf namanya. Kalau kita tidak bisa ke masjid di Sinan, Namirah, maka di kemah masing-masing. Ada kemah cekun dan gabuang. Sebab kalau di kemah awak tidak ada orang khatib, kita dah ngasih kemah orang lain sebelah. Kerana tidak kamu kilo semua kemah-kemah tu ada ustaz di Sinan dan bisa ada ngasih khutbah orang sebelah. Ambo pernah melakukan itu. Setiap mau pergi membimbing haji, ya ambo dipersilakan untuk khatib. Ada orang gabuang, dulu orang Aceh gabuang menangah. Kalau tidak ada khatib di kemah ibu-ibu, bapak, tidak ada nak bisa, tidak ada nak muah. Namanya kan khutbah wukuf, simaan orang sebelah. Kadang-kadang orang sebelah pakai mic. Dan khutbah, namanya khutbah wukuf. Setelah itu azan, iqamat, salat zuhur 2, asar, iqamat, salat asar 2. Tak ada sunat-sunat. Jangan tagih-tagih le sunat. Salat nan nampak 2. Salat nan terpisah jamak. Untuk apa? Memberi kesempatan seluas-luasnya mengisi waktu sedemikian rupa sampai matahari terbenam. Itu nan wukuf. Itu nan puncak haji. Supaya kita bisa fokus berdoa, berzikir, beristighfar. Dan paling sering dibaca Nabi-Nabi kan iko. La ilaha illallah ahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biadil khair wa la kulli syai'in qadir. Itu yang paling acak dibaca tambah dengan doa dan istighfar. 3 tumbeng lah tu. Siapkan doa yang terbaik. Boleh bahasa Indonesia. Zikir ni kira banyak kau. Tambah beko al-baqiyatus salihat yang disebut dengan ampek
kalam, ahabul kalam. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilallah, takbir, Allah Akbar. Jadi bacanya subhanallah, walhamdulillah, la ilallah, Allah Akbar. Tambah kau. Itu kerajo sampai maghrib tanggal 9 di Arafah. Doa istighfar dan tobat karena segala perangai tingkah laku perbuatan kau dapat wak salafi ada Arafah tu. Kata Allah, kalian pergilah tanpa dosa. Itu dalam kitab Targhib wa Tarhib. Pergilah kalian tanpa dosa. Kau dapat awak termasuk yang begitu. Karena kesalahan dosa-dosa dulu ambo ketika biswaknya ke pai ke Arafah, berkumpul di hotel, berkumpul orang semua. Bapa, ibu-ibu, saya anak pasangan, saya anak bersuami, saya isteri masing-masing, suami masing-masing, jadi isteri orang lo. Saling bermaaf lah. Awak kaji biswak. Abihan, lapihan, semua anak salamu ko nama jadi taguri-guri suami isteri. Pasti ada lah, masa enggak? Awak sekandang. Lape, habis-habis saling bermaafan. Ya mau simpan je videonya, mau videoan. Nama nangis, biasa menangis, tak masalah. Setelah itu baru sampaikan penjelasan menghabis waktu. Ibu bapa kalau suami isteri ya sebelum pergi ke haji ke Arafah salah dulu. Maaf karena taubat kita, istighfar kita, kalau sesama kita masih alun, tidak bisa ada. Kalau taubat kepada Allah bisa, minta ampun kepada Allah bisa, tapi kalau sama Allah harus saling bermaafan. Pergunakan waktu sebaik, itu waktu terbaik. Kuna al-hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah. Itu makanya fokus 3 cekah. Salat ke tidak? Tidak salat. Selama 6 jam. Dimulai 6 jam tu khutbah, salat jamak kasar. Setelah itu taruhlah 5 jam. 5 jam waktu tu sabana-mana piciak waktu tu. Rimiak. Jangan cari you kawan duduk ketika tu. Ambo agak kareh tapi tidak pemanggih. Cari you kawan duduk. Ambo tahu kau. Suka. Nanti pota, nanti pecerita, nanti pendengar bertiga. Nan tukang dengar aku. Sesuatu lalu balik gitu. Itu tahu balik. Kacau lah. Kalau bercampur haji yo kelamain dah. Kau bercampur. Jalan mata tu. Memencil lah. Menyepi lah. Kau dapat suami isteri bagi je madakat ketika tu. Cari tempat yang nyaman. Kalau hari tidak panas, silakan keluar kemah. Tapi kalau panas hari itu baju lah. Di kemah tu kan ada kipih. Ada AC. Kalau tidak, cari keluar kemah. Sampai nan bisa tidak terganggu. Fokus. Awak tidak salat ke dah? Salat sunat ke tidak dah? Bangga. Tapi nanti kau cakap. Jangan lupa bawa Quran. Kau? Mau baca? Mau baca kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa ala kulli syai. Terus banyak-banyak. Jangan ditong-tong. Kalau ditong kok lah banyak mahnya. Jangan ditong-tong. Sudah tu istighfar. Bisa astagfirullah yang paling pendek. Bisa astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Allahumma anta rabbi. Atau ada sekian istighfar dalam Quran. Istighfar dalam Quran baca itu. Pokoknya perbanyak. Tapi istighfar tanpa sadar bahasa kita mengaku bersalah tidak guna-guna. Jadi yang penting dalam meminta ampun itu adalah an-nadamah, menyesali kesalahan kita. Karena dulu salah jangan langsung astagfirullah. Karena dosa, karena salah, karena kelalaian, karena umur.
Umur awak kan sepekan tinggal air tu basinan. Kau nak Senayan? Selasa. Kau nak Selasa? Rabaa. Kau nak Rabaa? Kami. Kau nak kami? Jumaat. Kau nak Jumaat? Satu. Kau nak? Kait lah. Sepekan. Dia minta rezeki je. Rezeki nalah dijamin tu membuang-buang liwa sih. Minta yang lain. Husnul khatimah, ampunkan dosa, masuk surga. Rukun-rukun, damai-damai, aman-aman saja dalam kehidupan rumah tangga begitu. Zikir, istighfar, baru doa. Aweko selangilah dengan baca Quran. Kalau itu, jangan lupa bersalawat. Tapi nanti kau cakap. Baca Quran bisa di kesempatan lain. Kalau mau ketika itu tidak mengutamakan baca Quran, sebab itu tidak tampaknya untuk baca Quran, walaupun boleh, tapi tampaknya untuk berdoa, minta ampun dan berzikir. Assalamualaikum. Mau peringatkan cik, awakku kadang-kadang undang air, undang dada, arti ni kaya. Orang telonsong. Awak taji lapak, kalau awak tarak selamai. Orang mantun, jangan mantun awak latah namanya. Biasanya beliau-beliau ko lajampe ariah lah masuk kain kah? Ke kopor ke atas. Nampak lo dah awak lah mulai lo. Lah mulai lo kami. Lah ikut-ikutan lain. Kenapa Amo mengatakan itu? Tunggu dulu, awak biko sudah maghrib pagi pak. Tetapi yang namanya bahasa Arabnya tangkan. Balai. Biarlah awak barangkali meninggalkan Arafah sudah maghrib. Sampai jam 6 biarlah dulu. Sibuk selah. Awak barang awak kan tak banyak dah. Inyo pun pai berombongannya. Masuk ke rangkeng. Ya Pak Guru, masih tekan apa Guru? Masuk ke rangkeng kan? Itu serombongan-serombongan tu. Seorang kau ke rangkeng. Serombongan. Dipanggil dulu. Rombongan 5. Coba. Alun awak lah. Awak lah. Tolong. Itu sifat sifat rantai kaitun lah. Jangan tergoda dengan orang. Karena itu waktu-waktu terbaik. Kan sore hari waktu terbaik untuk berzikir. Namanya zikir sore. Berdoalah. Beko kalau raso-rasonya lah hampir masuk maghrib, barulah. Baik. Kami lah. Walaupun orang menyorak, "Oi rombongan, kami. Wak kepaile kalau masih jam 5 nung kepaile. Jam malung kepaile. Maka maghrib kan kepaile." Beko ada orang salat di Arafah tu. Kalau kita nak kepingin, tak usah salat situ. Nabi salat di Mazlimah maghrib biasa. Cuman mencari situasinya kini gua. Dia bagi jimpi Jika khawatir beko kita tidak mungkin singgah di Mazlifah, kan lalu kini murur. Iko payah lo angecel lah kalau biar namek lo mururnya. Bok na murur ko sebenarnya bagi orang tua, orang sakit, orang payah, kaum perempuan yang lemah, ana murur lewat selah. Baranti sebentar di Mazlifah, lewatlah tengah malam. Tapi kini ko lampi-lampi sado semurur. Bisa jadi dia orang banyak atau jadi macam. Kedapat je murur-murur. Nikmati malam. Wah. Dia pernah mencari badan mampeh. Panuh badan di tabik mampeh mati. Aman tu lu mengelapak orang tu. 3 juta. Sampai konsentrasi massa tu. Dia apa cik? Di Mazlifah cik. Di Mina orang lebih kira boleh. Sesuai dengan kamar masing-masing. Wah.
Nak pakai mah sih kono ko. Anjuran bo walaupun dah disuruh. Selesai di Muzdalifah tu beko salat. Cari lah orang sebanyak tu. Mengah orang kebari gue. Pangkat tak ada, jabatan tak ada. Status tak ada, tangga semuanya pakaiin. Mantun dia mantun di mahsyar ko dia. Di mahsyar mantun aku dia. Atribut lepeh. Itu biasanya orang kalau merenung titik air matanya. Untuk itu nikmati sebentar pemandangan di Muzdalifah. Balik kita ke Arafah. Kau di Arafah. Duduk. Pak, Bu, duduk. Nanti beko kita tanya siapa yang kurang paham. Tak? Maghrib beko bergerak menuju pakai mobil, pakai bus. Dengan rombongan. Berombongan dengan catatan kalau yakin awak ingin salat di Muzdalifah maghrib bio isya, pacik yakin. Tapi kalau tak yakin dah pede rasanya kok mangko beko, kok mantun beko, kok mancu banyak saya kok mantunnya. Salat setelah di Arafah tu maghrib 3 langsung isya 2. Kan kok banyak nak ko. Lebih-lebih orang adalah nang tukang panakuin awak. Siko saya lah sembayang. Bangko siko, yo mata awak beko mangko. Itulah jadi awak. Kalau lah mangko awak apa turik selah. Karena Nabi salat beliau di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah tu biasanya jam 9, jam 10, jam 11. Tiba di Muzdalifah tu langsung salat maghrib dan isya. Baru pilih batu kerikil. Kalau pernah kita praktekkan sikoh. Kerikil sebanyak 70. Biasanya dari orang kantong. Bagi yang biasa pergi sinan, tak nak pilih sinan nak masalah sepanjang jalan mereka menuju terowongan Mina banyak. Tapi bagi kita yang sekali itu pergi ya pilih asal situ. Setelah itu istirahatlah. Sampai tak ada amalan khusus selama bermalam Muzdalifah tu. Hanyalah untuk istirahat, untuk berjuang besok. Istirahat. Yang salat tahajud tu, yang tak kenal ketika itu tahajud Tak ada tahajud ke tu. Fokus istirahat. Tak ada amalan khusus, amalan spesial selama di Muzdalifah. Awak lah panik. Istirahatlah. Kerana biasanya jam 1, jam 2 malam lah mulai orang bergerak menuju Mina. Nabi dulu berangkat meninggal Muzdalifah setelah salat subuh, setelah nampak matahari bergerak beliau menuju Arafah. Kalau kini kau di orang berjuta banyaknya, maka lah diansur memberangkatkan orang meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sajak lewat tengah malam. Bahkan namurur cakau tu banyak ke petang ko. Ya Pak Guru. Banyak namurur petang ko ya. Murur lewat sen. Tetapi tidak sampai batal haji. Bayar sedam bagi nama langgar. Ini wajib haji kan. Kadang-kadang nan basi kareh ko ketua rombongan. Itu mantunya. Gunanya kita membekali diri balik ke di korah. Jangan turian. Orang badu, jangan orang badu. No bedanya belimu yang nak belimu kan mantu. Bedanya kita mululang gaji kan mantu. Mulang balik nan murur itu lewat. Kita bermalam di Muzdalifah. Setelah dari Arafah ke Muzdalifah, sunnahnya salat maghrib
Istiqlal berjamaah atau surang-surang baru Isya 2 rakaat. Karena tiba kita di sini lah lewat Isya. Menurut pendapat terkuat nan dulu je dulu. Nan dulu ke maghrib. Dulu. Tapi lain pendapat anak punya waktu dulu. Aku berbeda pendapat mana. Tiba di situ sudah salat itu. Maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat dengan cara jamak dan kasar, 1 azan dan 2 iqamah kalau berjamaah. Awak berjamaah. Kemudian menginap di Muzdalifah pada malam Idul Adha besok karayo. Orang-orangnya lemah, wanita-wanita yang payah baru boleh setelah tengah malam mansua berangkat menuju Mina. Orang sakit, orang tua, orang lemah, kaum wanita adalah uzur berangkat. Itu yang dulu kan diprioritaskan. Ada lo nan murur ko. Murur daripada Arafah sampai ke Muzdalifah dia tehoto miang sennya. Lewat siko sebentar alah langsung ke Mina. Itu yang dialami oleh kawan-kawan Pak Guru ke petang. Kalau kamu pribadi banyak tiba WA, telefon. Bagus. Ya ampun, tak bisa ada gagu nya. Angkat dagunya. Kalau bisa jangan tak itu. Walaupun tak batal jiwa, tapi kita lah meninggalkan wajib haji. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau kapai capek, sudah tengah malam. Biasanya untuk orang uzur. Kini uzur ndak uzur? Berhenti di Muzdalifah dia auto salah jadinya. Awak bekau kena auto je no, duduk situ auto sebentar. Atau langsung ke Mina. Tentu tiba di Mina aja bekau. Masih jam 2 malam, jam 3 malam. Bekau langsung lah memungkang melempar sekali. Alah, banyak yang terlanggar. Kita haji mandiri, ingat tu, mandiri. Kita tidak pakai pembimbing haji tu. Pembimbing ibadah lagi, tapi cek orang. Berarti kita mandiri. Andalkan ilmu awak. Andalkan adalah kita pelajari. Jangan sampai dikacaukan oleh konsekuensi lah dengan apa nalah kita ada di kepala kita. InsyaAllah aku dicetak sekadang mudah-mudahan selesai sampai hari ibu hukum puak. Awak masih ada saudara kau? Cek lai. 2 lai. Sakit kau awak. Mudah-mudahan cetak selesai. Ada pedoman kau. Itu pedoman. Ikut sajalah pedoman selesai sebenarnya. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Lalu menuju Mina. Di Mina kau kajo. Kalau Nabi dulu berangkat meninggal Muzdalifah ketika pagi hari, tiba di Mina waktu duha. Langsung waktu duha cukup tu di hari raya haji, pai ke Jamarat. Kau nang gedung Jamarat? Kau gedung Jamarat ke? 5 tingkat sebagai teh. Sampai masuk ziko. Kasih kau apa ini? Untuk mengah? Kau 3 Jamarat juga. Kalau kini kita cerita sadalanya ndak supres lo nyati bosinan. Nabi di waktu duha di tanggal 10 Zulhijjah di hari raya haji orang salat di Masjidil Haram kita lah melempar 7 kubarago 7 Jumrah Aqabah. Nabi setelah itu beliau kapan tahu ibu di Indonesia orang nyembelih dan langsung bagi piti
Diminta oleh badan tertentu untuk haji Indonesia. Fatwa ulama tidak boleh. Fatwa ulama Rasulullah tidak boleh. MUI tidak boleh. Tapi lama-lama boleh sih. Pitis-pitis. Nabi menyembelih setelah melempar. Lalu beliau mencukur rambut. Cukur habis. Nah, namanya tahallul awal. Tiba di salat namanya tahallul awal ko salam pertama namanya. Sekian larangan lah boleh lah boleh. Nah, ada larangan lah, sekian larangan. Satu tinggal berhubungan suami istri. Dakek boleh pi kaca-kaca ajan. Di kaca boleh kaca-kaca ajan. Halo. Nyo jangan diulang 2 kali. Karena kita masih ihram. Boleh diegang, boleh dibantu, boleh. Karena keadaan. Ketika tawaf tu harus kita pecik. Dah hilang. Suami mencik isteri boleh. Dipeciknya udahnya boleh, tak boleh udah orang dipeciknya. Tak boleh sebenarnya tapi keadaan. Bini bertua, sabarek tua berdukung di mujamarat ko. Kata sapi. Mencari sunnah je ko. Kiranya orang ingin mengamalkan sunnah sedolahnya. Ale angok si tinggal sampai ke tempat melempar. Melempar pun berlemparan. Tu keadaan. Jadi ketika lah selesai di melontar jumrah Aqabah 7 batu kecil secara berurutan sambil bertakbir pada setiap lemparan. Allahu Akbar. Mana jumrah Aqabah 1, 2, 3. Allahu Akbar 7 kali. Jumrah yang paling ujung. Masuk di situ, cik 2, 3 yang paling ujung. Setelah selesai, balik ke kemah. Cik tu nyo. Cuman, tak bisa waktu duha tu kini. Karena orang saking, kok bisa bana, jadwalnya lah do. Diambil di mulut terowongan. Disuruh balik pulang. Atau perkemahan kita ditutup gerbangnya. Bisanya bagi orang yang cadia. Bagi orang yang biasa. Nyolah tahu. Bisanya dia pincau. 1, 2, 3 orang bisa dia pincau. Bisanya melempar di waktu duha. Tapi kalau susah berhubung tak. Nyolah do jadwal. Taati saya jadwal tu. Tak bisa lo kita melawan. Harus kadang. Awak sampannya. Langsung salah. Hormati jadwal. Ambo dia biasa, ya kawan-kawan, ya. Kalau setiap mau pergi biasanya mau perintis. Merintis di waktu duha tu pergi ke melempar dulu, cari stasi, cari keadaan, laman, bekuat tinggal membimbang meli betul nah. Cuman jangan kerja lo beko kepada apa-apa. Makanya jarang bisa di waktu sebab wak masih ada di Muzdalifah sebagian tu. Masih ada di Muzdalifah. Kadang-kadang tiba di Mina beko jam 10 jam 11 alu makan le tu. Makanan di Arafah wak berangkai mogari. Makan kira-kira jam 4 jam 5. Pak Guru jam berapa makan petang kau di Arafah terakhir? Jam 4 jam 5 makan sore? Jam 4 jam 5 kan? Sudah tu nak makan dah. Sampai di Muzdalifah nak makan dah. Sampailah besok di Mina jam 10 atau jam 9 jam 11 baru makan. Tu makanya perlu gabin. Kau gabin kalau te Mary, kau alai namanya kue bulu jan. Orang samui kau. Perlu cemilan atau korma. Sebenarnya korma tu 3 biji korma itulah sama sepiring nasi. Tetapi harus selalu makan lah. Karena makan kau dah nasi. Cokok lah kacang padi. Enggak, itu kacang padi itu biasanya. Ketupek, itu makan ketupek.
Jadi nak makan kau nasi. 3 kurma sajalah selesai sebenarnya. Kenapa? Makan di Arafah jam 4:30. Sudah tut? Dah ada makan dah. Sudah ada makan. Tiba di Mina. 2 kah? Bau namanya pop mie. Tak ada sakit sebenarnya. Hindari sakit sebenarnya. Sebab Allah tahu sebab bau pop mie habis direndam. Kalau di Bali, di Muzdalifah, di Bali itu mahal. 2 kali lipat dari sebenarnya tahu lo sebenarnya. Nama ngalih orang Arab. Kadang-kadang nama ngalih orang jauh betul. Pop mie lapar pari kasih kau. Kemungkinan sebagian kita tiba di Mina ko adonan jam 2 malam, jam 3, jam 4 malam. Atau sudah subuh. Atau pagi, atau jam 9, jam 10. Nambah pesankan cik. Jangan melempar sianan capek tiba di Mina sebelum subuh. Nambah pesankan cik. Tidak boleh, fatwa ulama tidak boleh. Melanggar. Cuman adonan cukup, bahasa Arab mana cukup. Tangka, mada, kareh. Semua salah deh. Tak boleh. Tapi ada orang boleh sok dan boleh. Kalau kamu lempar jauh, diizinkan setelah subuh. Diizinkan tu bukan boleh. Diizinkan. Pilih-pilih, biarlah melempar sudah luar. Sudah asar. Sampai sudah maghrib. Daripada melempar sudah subuh. Itu dari pertama tu. Biasanya ada yang capek tiba di Mina dari Muzdalifah jam 2, jam 3. Kan timbulnya lah meninggal kini orang gadi. Mengalih kelupuk. Tak boleh sebut namanya. Kira orang capek tiba di Mina kah. Jam 3:30 dah tiba di Sinan. Rupanya melucuhnya pai oto. Kalau awak kan mengambil orang di belakang. Hai awak tiba di kemah jam pagi. Anda tukarnya pakaian. Anda tukar pakaian. Mula selesai melempar. Orang langang. Itu tidak langang. Hanya ke pasar di kami. Orang pakainya rabaan itu langang. Tetangkap. Nyanyi sah. Sebenarnya bedam itu. Melempar itu di tanggal 10 waktu duha. Waktu tanggal 10 waktu duha. Tidak boleh sebelum subuh. Daripada dibolehkan setelah subuh, tapi daripada setelah subuh biarlah sudah luar sudah sah sampai sudah maghrib. Gitu. Biasanya nak capek tiba di Muzdalifah jam 2 dek menyumurur tentu beliau nak ingin capek lah menjadi selesai orang-orang ko dia suruhnya orang. Tangguhlah salah orang. Gini salah melempar gini. Man. Tukarnya pakaian sekali. Orang lah subuhnya tukar pakaian. Kamu pangan ke orang talai dah tukarnya baju na. Istighfar salahnya Pak. Bang tu ya istighfar lah. Kerana tidak ada begitu dah. Tidak ada. Anda kata salahnya. Lah, tak tengok kan? Tengok, ikuti jadual ya. Tidak ada jadualnya. So, setelah kita di hari di Mina melempar jumrah Kaabah, kau jumrah kau? 1 jumrah. Berapa panjangnya ke petang Pak? 8 meter. 25. Panjang sana 25. Lebarnya semeter. Tinggi itu kate. Jarak melempar antara ke sikus itu. Aku lubang. Dia kena itu. Mangko saya melemparkan sebab salawih itu. Jadi pecameh orangnya. 25 meter. Apa penuh kata? Elips. Tabaknya semeter. Memiciang saya. Baik. Awak tidak memungkang, Pak.
Malontar. Kalau mungkang, bang. Hah? Tuh. Iblis itu Nabi Ibrahim. Jadi pesong-pesong lo ni waktu melempar jumrah bagian daripada haji. Wajib haji. Tidak melempar kerana adab. Boleh diwakilkan. Tidak melempar setan, no sabawa, tidak ada anak kerja biasa dah. Bisa jadi ada terketut. Sehingga perlu benar kita bayan setan belum membayang, setan tidak pernah nampak. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika. Dan dojo. Ada nama bojo, kundak kan berkecian. Itu bahasa kaminya melempar lembing. Biasa saja. 3 kali. Orang kampung Pak Guru Jamil kah di tahun sekian mana dulu. Masih lebih betul nah. Dilemparin saudaranya. Bekor ceritanya ni masalah. Ceritanya masalah. Aden dia pungkang masa dolahnya. Betul. Ya kau nak lebih betulnya lah. Ikan tujuan no. Ya kau kena bawa pulang mulia. Lempar saudalah. Kau nama kita ilmu Tuhan lah. Ai, kau nak asih ni kau pak. Ni tujuan. Lihat tentang kau sudah. Tujuan no. Setelah melempar waktu duha, cukup menyembelih, dakwah menyembelih. Tak korban tu kah? Hadiyu atau dam. Di kita tamat tua. Dah. Kemudian gundul bagi laki-laki itu lebih utama. Boleng. Gundul. Memendekkannya juga boleh. Wanita kemarinlah kita praktekkan mengambil ujung rambut. Dengan begitu kita lah tahallul. Lah boleh berpakaian biasa. Besoknya kita lah boleh berpakaian biasa. Lah boleh kita laki-laki pakai peci lebar kalau dipaneh. Lah boleh pakai kacamata hitam untuk selfie. Sepanjang jalan daripada kemah ke Gunung Melempar tu luar biasa. Tayuk orang. Payah. Ini tu tayuk. Payah menghilang kenangan itu. Suara rami-rami. Bergemuruh suara talbiyah dan takbir. Ke pagi bertalbiyah, ke pulang bertakbir. Kerana hari raya. Di hari-hari besoknya takbir selesai. Maka di hari besok, hari-hari tinggal sebalai, 2 balai, 3 balai, 3 jumrah. 3 jumrah. 7. Caranya kalau kita tunjukkan. Setelah melempar satu, anggap kau satu ya. Masuk sinan, lempar, bismillah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita putar ke situ. Kadang-kadang polisi sinan awak panggilnya kawak. Sebab aku numpak situ. Situ saya berdoa. Setelah berdoa panjang-panjang, tiba di jumrah wusta ya. Bismillah, Allahu Akbar 7 kali. Kasih kau ke pinggir mana doa. Mado ke sinan tu kiblat. Kalau tarang hari nampak saya jam gadang, jam gadang siko doh, jam gadang. Nampak sih. Doa panjang lebar. Selesai, lempar jumrah Kaabah 7. Ndak ada doa langsung pulang ke kemah. Begitu 3 hari nanti tinggal, 2 hari nanti tinggal. Beko ada yang diberangkatkan nafar awal. Nafar itu artinya rombongan. Kalau awal, rombongan pertama meninggalkan Mina, bagi nanti gagih. Kalau nafar sani, rombongan kedua. Nafar awal tanggal 2 balik Zulhijjah.
Harus meninggalkan Mina sebelum maghrib. Cumanya merugi. Tinggal sehari melempar dan doa-doa. Boleh. Tetapi nabalabo nanti orang catering dan panitia. Mudah-mudahan panitia nak ada bisa kau dia wah heboh-heboh Nya mau di Indonesia aja mau di orang. Ada los kene. Jadi kalau kita nafar awal, kalau 1,000 orang nafar awal, barangkali makan tinggal. Pai nafar awal jam 11. Wah, makan duhur, makan mugari, makan pagi lah besok 3 kali ya, berah. Makan. Ada buah, ada snack, ada sirup. 1,000 orang. Akhirnya kurang ada 1,000 orang lah. Jemaah haji Indonesia berah. Nah, kali lah tu. Sini pengunungnya matematika kok. Pengunung matematika sini. Nafar awal. Nafar kon lombuan pertama meninggal Mina. Harus sebelum matahari kemudian tanggal 2 balik. Kemudian nafar sani orang terakhir meninggal Mina sampai 3 balik. Itu pun acok disasak-sasaknya pagi-pagi. Kalau dilemanya haji disasaknya pagi-pagi itu harus melempar semua. Makan beko habis. Makan luar, makan sore. Snacknya, minumannya berat tu. Amin tu lah caranya. Jadi rupanya setan sinan lebih kodang pada setan siku. Dah. Selesai 3 hari atau nafar awal berangkat menuju pulang ke Masjidil Haram, masuk hotel. Bena. Nah, tinggal 2 lah amalan. Tawaf ifadah namanya. Itu tawaf haji. Sa'i haji. Setelah itu tahlul, tidak ada gantian rambut. Terakhirnya itu adalah sa'i. Habis dan merdeka. Tinggal banu selesai. Setelah sa'i selesai haji.